Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran MKWK berbasis proyek kolaboratif dalam pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan. Pada perkuliahan ke-9 sampai ke-15, mata kuliah wajib kurikulum akan dilaksanakan dengan menggunakan model basis proyek kolaboratif. Oleh karena itu, pada seluruh mahasiswa bisa perhatikan dan memahami apa yang akan dijelaskan terkait proses pembelajaran basis proyek kita kali ini. Ya, berikut adalah landasan yuridis dalam pelaksanaan MKWK di perguruan tinggi umum, dari mulai undang-undang tentang sistem pendidikan nasional sampai yang paling rendah terkait keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi. Kemudian landasan filosofis yang menjadi landasan dalam pelaksanaan ini adalah humanisme, konstruktivisme, kemandirian, inklusivitas, dan juga sampai adaptabilitas. Dan hal ini menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaan pembelajaran MKWK berbasis proyek ini. Selanjutnya, untuk mata kuliah wajib kurikulum yang perlu kita ketahui adalah ada 4 mata kuliah yang diamanahi oleh undang-undang untuk diberikan atau difasilitasi kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Pelaksanaan MKWK itu mengandung muatan aktual dan kontekstual. Kemudian MKWK masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 satuan kredit semester. Proses pembelajaran MKWK harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berikut adalah selanjutnya capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah, baik agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam konteks pembelajaran MKWK berbasis proyek ini, yang harus dipahami adalah bahwa mata kuliah menggunakan case method dan atau team based project merupakan salah satu IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi pada IKU 7. Oleh karena itu, seluruh mata kuliah sejatinya didorong untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan case method atau PBL, ya, project problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, atau team based project atau PJBL, project based learning, atau pembelajaran berbasis proyek. Dan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan menggunakan PJBL ataupun team based project untuk memenuhi IKU perguruan tinggi poin ke-7 yang tentunya akan berdampak positif bagi institusi atau kampus kita yang tercinta ini. Nah, sebetulnya apa pembelajaran berbasis proyek itu? Pembelajaran proyek adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas terintegrasi yang menantang mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari ke dalam suatu proyek atau tugas yang lebih besar. Dalam pembelajaran proyek, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih topik, melakukan riset, merancang dan mengembangkan solusi untuk masalah tertentu, serta menyajikan hasil karya mereka secara publik. Pembelajaran proyek dapat meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang berguna bagi mahasiswa di luar kelas. Baik, selanjutnya pembelajaran proyek juga dikaitkan dengan teori konstruktivisme, di mana mahasiswa membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan kolaborasi dengan yang lain. Pembelajaran proyek memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan pengetahuan dan pengamalan
pengalaman mereka sendiri dengan konsep-konsep akademik yang dipelajari di kelas. Pembelajaran proyek juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir abstrak dan mengaitkan konsep-konsep yang berbeda. Nah, itulah terkait konsep pembelajaran berbasis proyek. Adapun prinsipnya, yaitu mahasiswa memainkan peran aktif dalam pembelajaran. Artinya, pusat aktivitas pembelajaran itu berada di mahasiswa. Penggunaan tugas-tugas yang autentik, ya, yang orisinil, ya. Penggunaan kolaborasi dalam proses pembelajaran, kolaborasi dalam konteks individu mahasiswa maupun dengan dosen, maupun dengan lingkungan belajar ataupun pengalaman belajar. Penekanan pada hasil karya, itu juga prinsip dari PJBL, kemudian merefleksikan proses pembelajaran dan hasil karya yang telah dihasilkan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kemajuan mereka dalam menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya, pada konteks MKWK berbasis proyek ini, yaitu secara mandiri tidak digabung dan dalam proyek, pelaksanaan proyek dilaksanakan secara kolaboratif antara minimal 2 mata kuliah dalam satu proyek untuk 2 mata kuliah. Secara singkat, secara sederhana, bisa diartikan bahwa mahasiswa itu mengerjakan satu proyek untuk 2 mata kuliah yang bersamaan yang dikontrak pada semester tersebut. Baik itu agama, Pancasila, kewarganegaraan maupun bahasa Indonesia. Tergantung penjadwalan ataupun kolaborasi yang disepakati dalam program studi tersebut, ya, program studi mahasiswa. Berikut pelaksanaan MKWK Unsil, ya, secara umum, ya, tahapan 1 adalah pembelajaran di kelas dan tahap 2 adalah pembelajaran berbasis proyek. Yaitu kita fokus pada tahap 2, yaitu pertemuan 9 sampai ke 6. Program dilaksanakan dengan berbasis proyek di lapangan dengan masalah yang nyata di kehidupan masyarakat. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini tentu fokus pada masalah yang nyata di sekitar, ya. Jadi mahasiswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif dalam menemukan masalah dan juga berupaya untuk mencari solusi yang nyata dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini secara umum memiliki 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 3 tahap ini harus ditempuh oleh setiap kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian tahap persiapan, mahasiswa itu dibimbing ataupun diberikan terlebih dahulu konsep mengenai apa sebetulnya pembelajaran berbasis proyek. Dalam tahap persiapan juga, mahasiswa dibentuk menjadi berbagai kelompok dengan tema yang ditentukan. Ya. Setelah itu, kelompok mahasiswa mencari ataupun menemukan topik atau tema masalah yang akan dilakukan terkait proyek mahasiswa dalam pembelajaran MKWK ini. Mahasiswa terdiri dari 6 sampai 8 orang tergantung jumlah kelas yang ada di dalamnya. Kemudian, dosen memberikan pendampingan terkait penentuan masalah yang dilakukan kelompok. Kemudian, pada tahap persiapan juga setelah judul ataupun topik disepakati dengan dosen, mahasiswa diarahkan untuk mencari data awal terkait masalah ataupun judul yang diajukan, sehingga untuk selanjutnya bisa dikonsultasikan dengan dosen. Ya. Selanjutnya, pada tahap persiapan ini, kelompok mahasiswa menyusun proposal sesuai format yang diberikan. Selanjutnya, setelah proposal disusun, kelompok PJBL diskusi dengan dosen untuk membahas rancangan program dan luaran yang dilaksanakan kemudian mengesahkan proposal yang diajukan. Begitu tahapan persiapan yang harus dilakukan. Lalu kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Ya, kelompok proyek melaksanakan kegiatan topik sesuai yang telah disepakati. Ya. Kemudian mahasiswa melaksanakan proyek dalam rentang waktu yang diberikan. Kemudian kelompok mahasiswa melaporkan kemajuan atau monitoring proyek dalam format yang disediakan. Kemudian
kelompok juga mendiskusikan dengan dosen jika mengalami kendala selama pelaksanaan proyek. Kelompok proyek juga mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Kelompok proyek juga menyiapkan seluruh bahan yang diperlukan dalam pelaporan proyek. Dan terakhir, dosen memonitoring pelaksanaan proyek melalui lembar kerja atau jadwal kegiatan yang tersedia di dalam proposal proyek. Dan diperlukan dipahami bahwa semua aktivitas pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan Google Workspace ataupun berbasis Google, ya, layanan pendidikan Google. Artinya dari mulai Google Site, ya, Google Spreadsheet, Google Doc maupun Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan kertas begitu dalam pelaksanaan proyek ini. Semuanya berbasis daring, gitu ya, di dalam Google Workspace, gitu ya. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan, ya. Mahasiswa dalam kelompok itu wajib membuat laporan proyek, kemudian nanti presentasi dan juga menyiapkan atau menyusun luaran proyek yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama, luaran wajib berupa infografis dan video dokumentasi. Yang kedua adalah produk kelompok, bisa berupa karya tulis atau karya multimedia atau karya benda. Itu disesuaikan dengan topik atau masalah dari kelompok yang bersangkutan. Nah, berikut adalah target capaian kelompok, ya, dalam setiap tahap pelaksanaan. Dari persiapan, Anda ditargetkan bisa menyusun proposal proyek, ya. Yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu capaian tugasnya adalah lembar kerja atau monitoring. Jadi Anda dalam tahap pelaksanaan itu mengisi lembar kerja yang akan menjadi salah satu aspek penilaian dari dosen, ya, pelaksanaannya. Yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan ada tiga eh, target capaian kelompok. Yang pertama adalah laporan proyek, yang kedua ada salin dia atau PowerPoint atau bahan untuk tayangan presentasi, dan yang ketiga adalah luaran proyek yang terdiri dari luaran wajib maupun dan luaran kelompok, ya, yang terdiri dari salah satu dari bentuk karya tulis atau karya digital, atau yang ketiga adalah karya benda atau artefak juga monumental. Berikut adalah eh, target capaian dari setiap kelompok. Nah, yang bisa disampaikan di sini selanjutnya adalah terkait deskripsi, ya, terkait perkuliahan MKWK berbasis proyek ini. Dari pertemuan ke-9 sampai ke-16. Jadi pertemuan 9 kita melaksanakan pemahaman ataupun penyampaian konsep terkait PJBL dengan targetnya adalah mahasiswa memahami eh, memahami konsep, ya, terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada tahap pertemuan ke-9 juga tersusun kelompok PJBL dan juga muncul ide-ide topik proyek dari masing-masing mahasiswa dan juga kelompok PJBL. Pada pertemuan 10, ya, setelah mahasiswa terbentuk kelompok, mengajukan judul, kemudian judul yang sejumlah mahasiswa itu dikerucutkan menjadi 3 yang diajukan, ya, dengan berdiskusi dengan dosen. Maka pada pertemuan 10 itu menyepakati, ya, judul proyek yang akan dilaksanakan. Itu berupa targetan atau output yang diharapkan dalam pertemuan 10. Nah, selanjutnya pada pertemuan 10 apa? Selanjutnya yaitu adalah pertemuan ke-11, bimbingan dan perumusan program. Setelah proposal disusun ataupun disiapkan, ya, yang sebelumnya pada pertemuan kedua Anda dituntut untuk melakukan observasi awal ataupun pencarian data awal terkait topik yang diangkat, begitu, dan kemudian dimasukkan dalam laporan data awal proyek, ya, dan juga menyiapkan proposal proyek pada pertemuan kedua. Ini yang akan selanjutnya pada pertemuan ketiga akan dibahas rancangan program dan juga pengesahan proposal yang diajukan. Dalam pertemuan 11 ini akan dibicarakan semua aspek apa
kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan oleh kelompok dengan dosen ya. Itu semua pertemuan 9 dan sampai 10 dan juga 11 itu dilaksanakan di dalam ruang kelas secara apa, luring gitu. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program pertemuan ke-12 dan ke-13 ya. Nah, ini adalah pelaksanaan proyek mahasiswa itu sendiri di lapangan. Sehingga pada 12, 13 apa 12 dan 13 ini tidak langsung ada pertemuan di dalam kelas, tapi itu jadi di luar kelas sesuai pelaksanaan proyek kelompok mahasiswa. Pertemuan ke-14 yaitu kelompok bertugas untuk menyusun laporan ya yang akan ditampilkan atau dilaporkan pada akhir perkuliahan. Dan 15 serta 16 yaitu adalah tahap akhir yaitu evaluasi, pelaporan dan refleksi ya dan juga asesmen penilaian dari pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan. Berikut timeline ataupun eh, kerangka waktu kerja yang disusun untuk bisa diikuti oleh seluruh kelompok mahasiswa. Nah, ini timelinenya gitu ya dari step 1 sampai step 8 yang sudah dijelaskan tadi. Satu itu tentang materi, yang kedua bimbingan kelompok, yang ketiga itu penyusunan proposal ya, atau perencanaan proyek ya, dan selanjutnya 4 dan 5 itu pelaksanaan proyek, serta 6 adalah penyusunan laporan. Serta ke-7 dan 8 adalah tahap eh, pelaporan ya, ataupun evaluasi dan refleksi dari proyek tersebut. Nah, aktivitas dosen yang mungkin ini bisa disampaikan oleh dosen yang pada prinsipnya dosen nanti akan membimbing ya Anda dalam pelaksanaan proyek ini dari mulai membagikan folder kelas ya pada mahasiswa. Jadi setiap kelompok akan memiliki folder tugas ya di Google Drive MKW Council dan linknya itu akan dibagikan oleh dosen pembimbing gitu ya. Jadi kalau ada yang belum mendapatkan link Google link Drive ya untuk tugas Anda per kelompok nanti bisa Anda tanyakan kepada dosen yang membimbing Anda. Selanjutnya eh, terkait tema proyek ya. Tema proyek di sini ada 6 ya teman-teman mahasiswa dari mulai pendidikan kesehatan, yang kedua adalah sosial politik, ya. Yang ketiga adalah budaya lingkungan, yang keempat adalah ekonomi dan teknologi, yang kelima adalah bela negara dan wawasan kebangsaan, dan yang terakhir adalah moderasi beragama. Nah, terkait topik-topik ini, maaf, terkait tema-tema ini, masing-masing tema memiliki topik-topik khusus ya terkait dengan pelaksanaan proyek yang bisa Anda akses dari file ya yang disediakan dari link yang tertera di layar ya. SID topik PJBL MKWK. Nanti di sana Anda dapat inspirasi ya terkait topik dari masing-masing tema. Ya, mana yang Anda minati, masalah yang dianggap lebih urgen, silakan Anda pilih dan tentukan judul bersama dosen ya. Nah, pada pertemuan ke-9 ini langkah-langkahnya begitu ya. Nah, Anda diberikan beranda ya, dan beranda ini tentu aksesnya sebagai informasi umum ya. Ya, selanjutnya Anda dapat tautan terkait apa kelas ya, dosen bimbingan PJBL ini ya. Masuk membentuk kelompok ya, Google Spreadsheet ya. Pada pertemuan seperti ini tugasnya adalah Anda membuat kelompok ya. Di samping dosen menjelaskan materi, kemudian Anda membentuk kelompok yang cantumkan dalam Google Spreadsheet yang dibagikan setiap kelas ya. Setiap kelas akan dapat tautan ya terkait pembagian kelas. Silakan Anda menentukan ya baik secara mandiri ataupun secara langsung ya dengan dosen seperti itu. Jumlah mahasiswa setiap kelompok ya 6 sampai 8 tergantung apa posisi mahasiswa di kelas. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya juga Anda diberikan tautan ya terkait data kelompok ya yang bisa Anda langsung masukkan nama Anda di kelompok yang Anda minati ya. Nah, di kelompok sosial ekonomika ataupun pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Silakan ya masukkan nama Anda di dalam Google Spreadsheet yang dibagikan oleh dosen ya.
itu berdasarkan kelas ya, eh, dalam proses mata kuliah MKWK ini. Nah, kelompok sudah terbentuk, kemudian setiap mahasiswa mengajukan judul ya masing-masing yang dimasukkan ke dalam tabel di sini ya. Di sini ada topik ya, kemudian judul. Nah, masing-masing mahasiswa mengajukan satu judul ya. Jadi kalau ada 6 mahasiswa berarti 6 judul yang akan diajukan. Yang selanjutnya 6 judul itu Anda diskusikan di dalam kelompok yang kemudian akan Anda pilih 3 tema topik yang paling memungkinkan, yang paling terbaik untuk bisa dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Yaitu terjadi pada pertemuan 10 ya. Di sini Anda berdiskusi untuk menentukan satu judul dengan dosen ya terkait pembelajaran berbasis proyek. Itu semua dilaksanakan dalam folder tugas kelas masing-masing ya, dalam folder tugas kelompok masing-masing. Nah, pertemuan 10 ini melahirkan satu judul ya, yang kemudian Anda akan pada minggu itu Anda harus melakukan observasi awal ya terkait data yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya pada pertemuan 11 Anda sudah memiliki judul, kemudian data lapangan, studi awal proyek ya, yang Anda sudah lakukan ke lapangan, cross-check data, informasi yang Anda terima. Kemudian pada pertemuan ketiga ataupun 11 ini, dosen nanti akan mengecek ya posisi laporan terkait studi awal proyek MKWK ini. Nah, dan juga pada tahap ke-9 ini atau pertemuan 9 ini ada pertemuan ini kelompok melakukan proposal yang disusun kepada dosen ya. Jadi proposal sudah selesai pada pertemuan ke-11 ini dan juga rencana program juga sudah tersusun untuk dilaporkan kepada dosen. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-12 dan 13 itu adalah pelaksanaan program atau proyek ya di lapangan ya. Jadi Anda silakan ke lapangan untuk pelaksanaan proyek dan jangan lupa mengisi lembar evaluasi eh, kerja ya yang diberikan. Nanti akan diakses dan dinilai oleh dosen pembimbing Anda gitu ya. Semua berkas ini dan nanti harus bisa ditindaklanjuti dengan baik. Selanjutnya pada pertemuan 14 itu Anda menyusun laporan proyek ya dan juga menyusun salindia atau PowerPoint dan juga menyusun luaran proyek ya, luaran wajib atau luaran kelompok ya, seperti itu. 15 kemudian Anda dan 16 setelah selesai laporan Anda diperkenankan untuk mempresentasikan hasil proyek Anda di ruang kelas ya, di samping Anda mempublikasikan secara digital ya. Nah, presentasi diwakili ketua atau perwakilan kelompok waktu tiap kelompok 20 menit ya. 10 menit presentasi, 10 menit diskusi. Dan terakhir kelompok menampilkan poster, infografis, dan luaran kelompok yang telah dilakukan. Nah, ini terkait luaran proyek ya, luaran wajib. Itu ada infografis ya, poster. Anda bisa baca apa ketentuannya, kemudian dokumentasi kelompok juga sama. Jadi infografis itu terkait proyek itu ya, data-data yang diperlukan, dan yang kedua adalah video dokumentasi. Dokumentasi itu dari mulai awal ya perkuliahan, penentuan kelompok itu harus tentunya dokumentasikan sampai akhir nanti untuk dilaporkan. Dengan video tersebut diunggah di akun ataupun di media berbagi video ya, seperti YouTube. Nah, untuk memberikan apa hashtag ya, unsil dan lain sebagainya. Nah, luaran kelompok sendiri ada 3, seperti tadi sudah jelaskan, luaran karya tulis ya, berupa digital ataupun benda gitu ya, artefak atau monumen. Nah, berikut adalah komponen penilaian ya, terkait PJBL ini dari mulai tahap 1 nilainya sekian, tahap 2 pun sekian. Dan tentu ini menjadi perhatian semuanya agar bisa melaksanakan dengan baik karena nanti nilai yang Anda lakukan dalam proyek ini akan didistribusikan sesuai mata kuliah kolaborasi Anda. Kalau misalnya Anda mengontrol agama dan Pancasila,
nanti Anda mengikuti dosen agama untuk prosesnya. Nah, nanti akhir nilai dari proyek yang dibimbing oleh dosen agama akan di-share kepada dosen Pancasila. Artinya satu proyek, satu nilai untuk dua mata kuliah dengan porsi sekian-sekian ya sesuai dengan ketentuan. Itu barangkali terkait penilaian dan ini rumit penilaiannya ya. Nilai apa berpikir keras, kreativitas, kerjasama, komunikasi dan kontribusi. Itu yang menjadi variabel nilai individu ya, teman-teman. Selanjutnya nilai kelompok itu dinilai adalah perencanaan, ya, pelaksanaan dan hasil dengan indikator masing-masing memiliki indikator penilaian perlu diperhatikan seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas apa tugas saja, tapi juga tentu menjadi apa penilaian ya tak kuliah. Itu barangkali terkait konsep ya materi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan dalam mata kuliah wajib kurikulum, baik agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu barangkali mudah-mudahan Anda bisa memahami yang pada prinsipnya semua langkah ataupun materi konsep ini sudah bisa Anda akses ya di beranda MKWK berbasis proyek ya yang akan dibagikan oleh dosen. Anda bisa masuk ke sana, baca dengan baik setiap instruksinya yang pada prinsipnya Anda itu harus bekerja sama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, nanti silakan Anda menghubungi tim dosen ataupun dosen yang Anda menjadi yang membimbing Anda ya dalam kelas tertentu ataupun eh, apa kelompok tertentu ya di dalam prodi Anda. Saya kira itu ya terkait penjelasan konsep mengenai pembelajaran berbasis proyek. Yang selanjutnya informasi akan disampaikan oleh dosen yang bersangkutan dari masing-masing pembimbing kelas ya. Seperti itu barangkali penjelasan terkait pelaksanaan MKWK berbasis proyek kolaboratif. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bisa menjalankan serta mengikuti setiap langkah eh, pembelajaran berbasis proyek ini dengan baik sehingga Anda dapat mendapatkan eh, ilmu, pengalaman dan juga pengetahuan ya serta pengamalan nilai dari yang anda harus miliki sebagai insan akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Itu saja barangkali penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.